Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan simpatisan, serta para pendengar renungan di pagi hari ini yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita percaya hari baru yang boleh kembali kita nikmati saat ini, semua karena kasih karunia Tuhan bagi kita semua. Karena itu mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, yang senantiasa ada, menyertai, memberkati, dan mengasihi kami. Saat ini kami sungguh bersyukur kami boleh menikmati hari yang baru, pagi yang indah. Dan kami rindu mengawali hari ini dengan membaca Alkitab serta merenungkannya. Besertalah dengan kami dalam pembacaan dan perenungan firman-Mu ini, sehingga kami boleh memahaminya dan mampu untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan keseharian kami. Mohon ampun akan salah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab di pagi ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini, dan tema renungan harian keluarga di hari Kamis 11 Juni 2026, yaitu Tuhan memelihara orang benar dan menghancurkan kejahatan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam hidup berkeluarga kita tidak lepas dari tantangan. Kadang kita merasa ada orang yang ingin menjatuhkan kita, atau situasi hidup merasa tidak adil. Kita bisa mengalami fitnah, tekanan ekonomi, atau bahkan konflik internal. Firman Tuhan Allah ini mengingatkan bahwa Dia memperhatikan dan akan bertindak dengan adil. Ayat itu bukan hanya tentang soal pembalasan, tetapi tentang pemeliharaan Tuhan Allah bagi orang benar dan kepastian bahwa kejahatan tidak akan menang selamanya. Kita tidak perlu membalas karena Tuhan Allah sendiri akan bertindak adil. Dia tidak buta terhadap kejahatan, melainkan melihat semuanya. Tuhan Allah sadar, Tuhan Allah sabar, tapi bukan berarti Ia tidak akan menghakimi. Di tengah dunia yang penuh ketidakadilan, keluarga yang hidup benar akan tetap dipeliharanya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, di ayat yang ke-11, kata tanduk dalam tanda kutip melambangkan kekuatan dan otoritas. Minyak baru adalah lambang pembaruan, pengurapan, dan pemulihan dan kesegaran dari Tuhan Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa ketika kejahatan dan ancaman hidup sepertinya menjadi realitas manusia, Tuhan Allah tidak hanya melindungi pemazmur, tetapi juga
memberi kekuatan baru di tengah tekanan hidup. Dengan kata lain, orang percaya yang mengandalkan Tuhan Allah akan memperoleh kekuatan menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang kadang menakutkan dan mengkhawatirkan. Sebagai keluarga, kita belajar untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi berserah dan percaya bahwa Tuhan Allah akan menguatkan kita menghadapi tantangan hidup. Jangan biarkan kelelahan dan kekhawatiran menguasai hati kita. Sebaliknya, andalkan Tuhan Allah karena kesetiaannya sungguh dapat diandalkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ketika Tuhan Allah meninggikan dan membarui kita dengan minyak-Nya, maka kita akan memiliki sukacita dan kekuatan baru untuk melayani, mengasihi, dan menghadapi hidup. Pemazmur mengatakan di ayat 12 bahwa dia melihat dan mendengar sendiri bagaimana musuh-musuhnya akan bangkit melawan dia. Tetapi Tuhan Allah lah yang memberi dia kemenangan dan musuh-musuhnya tercerai-berai. Tuhan Allah membela umat-Nya pada waktunya. Firman ini mengajarkan bahwa Tuhan Allah akan menghancurkan kejahatan, memberi kekuatan baru bagi orang benar dan membela umat-Nya secara nyata. Dalam keluarga, marilah kita saling menguatkan, saling mendoakan, dan mencari kekuatan dari Dia setiap hari. Jangan cepat kecewa jika jawabannya belum terlihat, namun teruslah percaya akan pembelaannya. Apakah hari ini kita sudah mencapai Dia sebagai pembela dan sumber kekuatan kita? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Adil dan penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu di saat ini. Engkau adalah Tuhan Allah yang memperhatikan hidup kami dan tidak membiarkan kejahatan terus berlangsung. Terima kasih karena Engkau adalah pembela bagi orang benar dan kekuatan di saat kami lemah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.